Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Dan kami pun bersama-sama juga akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2. Saya akan membacakan ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti perintahnya, firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita atau pada umumnya kita tahu perbedaan antara tahu dan kenal, ya. Paham perbedaan antara tahu dan kenal. Saya tahu Ibu A, dia tinggal di Mendoan Ayu. Anaknya ada 3 dan yang bungsu sekelas dengan anak saya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya ditanya apakah Ibu kenal dengan Ibu A, saya tidak mengenal dia, ya, atau saya tidak mengenal dia. Kenapa? Saya tidak hidup bersama dengan dia sehari-hari. Saya tidak mengenal bagaimana karakter atau sifatnya yang sesungguhnya. Saya hanya tahu saja. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Apakah kita hanya tahu tentang Allah atau kita benar-benar mengenal Allah? Mengenal Allah berarti berkaitan dengan bagaimana hidup kita di dalam Dia. Bagaimana kita menghidupi apa yang diajarkannya. Jadi mengenal Allah berkaitan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan bagaimana kita menghidupi apa yang diajarkannya. Artinya kalau kita berkata bahwa kita mengenal Allah tetapi perilaku hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya, maka perlu dipertanyakan lagi. Apakah kita kenal ataukah kita hanya sekedar tahu? Saya mengenal Allah yang penuh kasih. Saya mengenal Allah yang maha mengampuni. Tapi dalam keseharian hidup saya menjadi orang yang banyak membenci orang lain. Saya menjadi orang yang banyak membuat orang lain menderita. Apakah itu berarti saya sudah mengenal Allah? Atau jangan-jangan saya hanya tahu tentang Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes memaparkan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini bahwa seseorang yang mengenal Allah, hidupnya memang bukan berarti bebas dari dosa. Tapi sebaliknya, justru orang yang mengenal Allah adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Dan atas itu, dia datang kepada Tuhan, mengakuinya dengan jujur, dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian, apa karakteristik orang yang mengenal Allah yang kita boleh dapatkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah
Orang yang mengenal Allah adalah orang yang melakukan perintahnya. Ya, panduan hidupnya adalah firman Allah, sehingga semua perilaku hidupnya juga berdasarkan firman Allah. Dan dia sungguh melakukan perintahnya, perintah-perintah Allah dalam keseharian hidupnya. Lalu yang kedua, karakteristik orang yang mengenal Allah adalah dia hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Bagaimana ia hidup sesuai dengan prinsip hidup yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu apa? Firman-Nya, di mana dia harus belajar untuk hidup taat, di mana dia juga melayani Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, Bapak Ibu, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah betul kita ini menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus atau hanya sekedar tahu? Kalau mengenal Kristus, berarti buahnya itu sungguh nyata dalam hidup keseharian kita, termasuk di dalam kesediaan kita untuk melayani Tuhan, mengasihi dan menolong sesama dengan tulus hati, serta hidup dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk terus bergantung pada Tuhan, sehingga hidup kami boleh sungguh taat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.